Kalau kita bicara soal kekerasan di Meksiko, ini bukan cuma sekumpulan insiden yang terjadi di sana-sini loh. Ini adalah krisis yang meluas, udah kayak api yang membakar negara ini dari dalam. Nah, kali ini kita akan coba bedah gimana api ini menyebar, siapa yang menyalakannya, dan kenapa kok rasanya susah banget buat dipadamkan. Coba deh, bayangin suasana ini. Sebuah supermarket di kota Hermosillo. Di luar, suasananya lagi meriah banget. Banyak keluarga lagi merayakan Dia de Muertos atau Hari Orang Mati. Sebuah tradisi yang indah untuk menghormati orang-orang yang udah pergi. Tapi, di tengah perayaan kehidupan ini, sebuah tragedi yang mengerikan akan segera terjadi. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat merobek keramaian. Api langsung melalap habis supermarket itu. Dan saat asapnya mulai menghilang, hasilnya benar-benar bikin hati hancur. 23 nyawa melayang. Dan yang paling parah, beberapa di antaranya itu anak-anak. Puluhan lainnya luka parah. Penyebab kematian mereka, gas beracun yang mereka hirup. Nggak lama pihak berwenang langsung keluarin pernyataan. Kemungkinan besar ini kecelakaan, katanya gara-gara trafo yang rusak. Nggak ada indikasi kesengajaan. Tapi, di negara yang udah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kekerasan, pernyataan kayak gini tuh ya malah bikin orang makin bertanya-tanya kan? Jadi, pertanyaannya sekarang, apa ini beneran cuma kecelakaan tragis biasa? Atau, jangan-jangan, ledakan di Hermosillo ini cuma puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih besar dan lebih kelam yang mencengkram Meksiko? Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Soalnya insiden seperti ini tuh nggak terjadi gitu aja, tanpa sebab. Di Meksiko, kehidupan sehari-hari itu berlangsung di bawah bayang-bayang kejahatan terorganisir yang merajalela, yang dipimpin oleh kartel-kartel narkoba yang super kuat. Dan ini dia nih, para pemain utamanya, beberapa nama yang paling ditakuti di Meksiko. Ada kartel Sinaloa, ada CJNG yang terkenal brutal banget, kartel Teluk, dan Los Zetas. Dan jangan salah ya, mereka ini bukan sekedar geng jalanan biasa. Mereka adalah organisasi kriminal raksasa yang terus-terusan berperang buat merebut wilayah, jalur penyelundupan, dan kekuasaan. Seringkali dengan kekerasan yang nggak kenal batas. Biar kebayang segede apa masalahnya, coba lihat data ini. Sejak pemerintah mendeklarasikan Perang Melawan Narkoba tahun 2006, kekerasannya justru meledak. Cuma dalam 5 tahun lebih dari 47.000 orang tewas. Dan meskipun angkanya sedikit turun, sampai tahun 2023 tingkat pembunuhan masih tinggi banget, sekitar 25 orang per 100.000 penduduk. Nah, kesalahan paling besar itu adalah kalau kita berpikir kekerasan ini cuma terjadi antara anggota kartel aja. Kenyataannya, nggak ada yang aman. Api kekerasan ini bisa menyambar siapa saja, mulai dari pejabat tinggi sampai warga biasa. Oke, mari kita lihat siapa aja yang jadi korban. Contoh pertama, seorang pejabat publik yang mencoba membawa perubahan. Kita balik lagi ke perayaan Hari Orang Mati, tapi kali ini di kota Uruapan. Jalanan penuh dengan ribuan lilin dan bunga. Tiba-tiba, suara tembakan memecah keramaian. Wali kota Carlos Manzo ditembak 7 kali, tepat di depan mata semua orang. Ironis banget kan, perayaan untuk menghormati yang sudah tiada justru menciptakan kematian baru. Tapi kekerasan ini nggak cuma menyasar politisi. Target berikutnya datang dari dunia yang sangat berbeda, dunia digital. Korbannya, seorang influencer. Jadi kenapa seorang influencer kecantikan kayak Valeria Marquez bisa jadi target? Pertama, popularitasnya di media sosial bikin dia gampang banget dilacak. Kedua, dia beroperasi di Jalisco, yang notabene adalah markas kartel CJNJ yang kejam itu. Tambahin lagi fakta mengerikan tentang tingginya angka femisida, pembunuhan perempuan, dan sistem hukum yang lemah, ya popularitas bisa jadi hukuman mati. Tragisnya, Valeria ditembak pas lagi siaran langsung di TikTok. Dan akhirnya, korban yang jumlahnya paling banyak dan paling rentan, warga negara biasa dan keluarga mereka. Salah satu kengerian terbesar yang dihadapi keluarga biasa adalah apa yang disebut rekrutmen paksa. Jadi, kartel-kartel ini menculik anak-anak. Anak laki-laki dilatih jadi pembunuh bayaran, sementara anak perempuan dijadikan budak seks. Ini adalah mimpi buruk yang mendorong ribuan keluarga meninggalkan segalanya, hanya untuk bisa melarikan diri. Jadi kenapa sih kekerasan ini terus berlanjut dan bahkan makin parah? Jawabannya ada di kegagalan sistemik yang menciptakan sebuah lingkaran setan impunitas, di mana kejahatan hampir tidak pernah dihukum. Gimana cara kerja lingkaran setan ini? Seringkali semuanya dimulai dari pelecehan oleh aparat keamanan itu sendiri. Terus kalau ada kejahatan yang dilaporkan, investigasinya lemah atau bahkan nggak ada sama sekali. Kalaupun ada tersangka, pengakuannya seringkali didapat lewat siksaan. Hasil akhirnya, ya hampir nggak ada kasus yang sampai ke pengadilan. Pelakunya bebas dan korban nggak pernah dapat keadilan.
Grafik ini benar-benar menggambarkan masalahnya dengan jelas banget. Coba lihat, di tahun 2022, cuma 16% investigasi kriminal yang benar-benar selesai. Itu artinya 84%, mayoritas besar, kasus dibiarin ngegantung gitu aja. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah bukti visual dari impunitas. Dan konsekuensi dari sistem yang gagal ini sangatlah mengerikan. Lebih dari 115.000 orang saat ini statusnya hilang. Mereka lenyap begitu saja, seolah ditelan oleh kekerasan dan ketidakpedulian sistem. Keluarga mereka dibiarkan mencari jawaban dalam kesunyian. Di balik semua data dan statistik yang dingin ini, ada dampak yang gak bisa diukur penderitaan manusia. Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang lelah hidup dalam ketakutan, sebuah bangsa yang putus asa merindukan kedamaian. Coba dengarkan kata-kata dari Arturo Aguilar, seorang demonstran. Kami semua hidup terkunci, berpikir bahwa setiap hari akan menjadi hari terakhir kami. Ini adalah kenyataan pahit bagi jutaan orang. Bukan lagi tentang bagaimana cara hidup, tapi bagaimana cara bertahan hidup dari hari ke hari. Perasaan ditinggalkan ini kuat banget. Di pemakaman wali kota Manzo, seorang pelayat bertanya, kepada siapa kami meminta keadilan? Pemerintah meninggalkan kami sendirian. Nah, ketika lembaga yang seharusnya melindungi mereka justru absen, warga dibiarkan berjuang sendirian. Dan ketika harapan di dalam negeri sudah memudar, banyak yang mencari jalan keluar. Tahun lalu saja sekitar 740.000 warga Meksiko dicegat di perbatasan Amerika Serikat. Mereka bukan cuma mencari peluang ekonomi, banyak dari mereka adalah pengungsi yang melarikan diri dari teror di kampung halaman mereka. Jadi, intinya begini, krisis di Meksiko ini lebih dari sekedar perang narkoba. Ini adalah krisis impunitas dan kegagalan negara. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Ketika sistem yang seharusnya melindungi sebuah bangsa telah gagal total, kemana perginya jeritan mereka untuk perdamaian?